Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang beriman, dan insya Allah selalu dirahmati oleh Allah. Mungkin seringkali kita mendengar berita-berita di televisi atau di media sosial, apapun itu. Ada seseorang yang kontennya itu mungkin selalu mengatakan kata-kata yang kasar gitu ya. Entah itu mungkin kontennya konten lucu-lucuan ataupun konten game misalkan gitu. Seringkali kita mendengar kata-kata kasar. Nah, jadi kata-kata kasar itu bisa dilihat dari dua sisi atau hasilnya itu ada dua hal, ada dua sisi. Ada kalanya kata-kata kasar itu bisa menjadi lucu. Kadang kita juga sering ada konten-konten, mungkin ada orang tua atau abang-abang apapun itu, abang tukang bakso dan lain-lain yang mengucapkan kata kasar tapi justru malah lucu gitu. Ada juga ada konten lain yang mungkin ketika kita mendengar kata-kata kasar justru malah miris atau sayang sekali gitu diucapkan. Bahkan tidak jarang itu bisa menimbulkan kesedihan atau bagi yang korbannya seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat bagaimana sih kata-kata kasar itu dalam pandangan Islam, dalam suatu ayat, satu ayat yang mungkin sudah kita tahu dalam Al-Quran, surat Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi orang yang mengumpat dan suka mencela. Jadi itu sudah jelas, kalau kita sering mengumpat itu kan artinya kita berkata-kata kasar atau hal-hal yang jorok yang lainnya yang tidak pantas, dan yang suka mencela berarti itu bisa menyakiti orang lain, maka itu jelas baginya adalah wail, celaka atau neraka wail begitu. Dan juga ada redaksi lain, ada sumber lain, itu adalah dalam salah satu hadis yang potongan hadisnya itu adalah man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau liyasmut, atau diamlah. Jadi kalau misalkan kita tidak bisa berkata-kata yang baik, maka kita dianjurkan untuk diam saja seperti itu. Maka itu jelas dua hal itu memerintahkan kita supaya kita itu bisa menjaga lisan kita supaya tidak bisa tidak berkata-kata kasar seperti itu. Walaupun dalam kenyataannya mungkin sangatlah susah ya untuk menghindari kata-kata kasar, apalagi kalau kita sedang marah gitu, ataupun mungkin di lingkungan sehari-hari, di lingkungan sekitar, tetangga kita, teman kita, kadang ya seringkali kata-kata kasar itu keluar. Namun ya kita harus selalu berusaha untuk mengurangi gitu, intensitas penggunaan kata-kata kasar itu, dan lebih baiknya kita bisa menghilangkan untuk tidak berkata-kata kasar lagi seperti itu. Yang pertama mungkin yang harus dilakukan itu adalah jangan sampai kita itu berkata-kata kasar di hadapan adik-adik kita gitu, di hadapan orang yang lebih muda dari kita. Kenapa? Karena bisa saja anak atau adik-adik kita yang di bawah kita itu mungkin bisa menirukan apa yang kita ucapkan. Jadi hindarilah gitu. Yang kedua, kita itu harus selalu bisa menempatkan waktu gitu. Kapan waktunya untuk berkata yang baik, berkata yang mungkin dengan sesama, dengan orang tua, itu harus dibedakan. Jadi kita harus tahu waktu, harus tahu kondisi, situasi. Kalau kita memang belum bisa berhenti dalam berkata-kata kasar seperti itu. Bahkan Allah juga sangat membenci orang yang lisannya kotor dan kasar. Ya sudah jelas itu. Jadi
dalam hal ini marilah kita untuk berhenti untuk berkata kasar, walaupun sulit ya mungkin ya kita harus selalu berusaha untuk mengurangi kata-kata kasar kita, hindari lah gitu. Apalagi jangan sampai dikontenkan. Kalaupun sudah ada yang dikontenkan, kita mendapati orang yang sudah mungkin ada yang main game ya dengan berkata-kata toksik, berkata-kata ramah lingkungan kebun binatang maksudnya ya. Itu harus kita hindari. Gitu. Jangan sampai kita melakukan hal yang sama. Udahlah, nggak usah dikontenin seperti itu. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Pada intinya, mari kita kurangi berkata-kata kasar dan pada akhirnya mudah-mudahan kita bisa berhenti untuk berkata-kata kasar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.